Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Karisma Wabrinda, NIM 342100 akan menjelaskan tentang norma hukum pelanggaran lalu lintas. Meskipun berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, namun pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang mengindahkan aturan-aturan tersebut. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan daripada kejahatan umum. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik di kota besar sampai wilayah pedesaan. Padahal pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara. Tetapi masih saja yang melanggar aturan tersebut. Kebanyakan pelanggaran itu terjadi karena unsur kesengajaan untuk melanggar hingga tidak ketahuan atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan yang berlaku. Berikut video pelanggaran lalu lintas. Aturan sejatinya dibuat untuk mengatur masyarakat menjadi lebih disiplin, dan di negara maju sangat menaati aturan, di mana semua masyarakatnya patuh dan disiplin. Namun berbeda dengan masyarakat Indonesia yang jarang menaatinya, sehingga negara kita belum maju karena dukungan dari masyarakat yang kurang menaati aturan yang dibuat oleh negara, terutama saat berlalu lintas. Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Aturan yang sering dilanggar oleh masyarakat Indonesia khususnya saat berlalu lintas. Menerobos lampu merah. Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar. Tidak menggunakan helm. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI. Bahkan dalam undang-undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenakan helm. Maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Namun pada prakteknya lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. Rata-rata beralasan mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta mereka tidak nyaman. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian pada ayat kedua dinyatakan pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari. Rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan atau mungkin kurangnya sosialisasi khususnya untuk lampu di siang hari bisa menjadi penyebab seringnya aturan ini dilanggar atau kontraflow. Di kota-kota besar seperti Jakarta, para pengendara sepeda motor acap kali bersikap seenaknya di jalan dengan melawan arus. Mereka seolah-olah menutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Titik jalan lainnya di ibu kota, aksi nekat ini juga sering terjadi. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Aksi tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara, seperti surat izin mengemudi atau SIM serta surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Berbagai operasi yang tengah gencar dilakukan aparat acap kali mendapati pelanggaran semacam itu. Banyak di antara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia, namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dapat disimpulkan video di samping adalah contoh pelanggaran norma hukum lalu lintas. Masyarakat yang melanggar lalu lintas akan mendapatkan sanksi. Yang pertama seperti melanggar lampu merah. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurangan
paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. 2. Tidak memakai helm. Setiap pengemudi yang membiarkan penumpangnya yang tidak memakai helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Ketiga, tidak menyalakan lampu kendaraan, pidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000. 4. Melawan arus, denda maksimal Rp500.000. Lantas bagaimana kita bisa menyikapinya? Bisa saya simpulkan bahwasanya terkadang masyarakat belum menyadari akan adanya keselamatan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, maka dari itu masyarakat harus menanamkan rasa tanggung jawab terhadap kesadaran berlalu lintas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.